jabatan struktural fungsional tentunya kami berkoordinasi juga dengan Biro Kepegawaian. Jadi nanti ke depannya, sekarang sedang disiapkan Mbak Septi, mereka yang dilantik kemarin ke dalam jabatan fungsional dari struktural ke dalam fungsional, tentunya mereka akan diberi tugas tambahan. Jabatan sebagai fungsional diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator. Hai BP3S Mania, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Pojok BP3S bersama saya Septiana Putri yang akan mendampingi kalian. Hari ini episode perdana Pojok BP3S akan membahas tentang isu penyetaraan fungsional yang lagi hot nih BP3S Mania. Untuk itu kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Irwanto selaku Kabag Umum Sekretariat Badiklit. Halo Pak Adi, apa kabar? Baik Mbak Septi, kabar baik. Gimana Mbak Septi? Bisa ceritakan sedikit Pak tentang latar belakang Bapak? Saya Kabag Umum Sekretariat Badiklit baru 2 bulan setengah lah, sekitar 2 bulan setengah Mbak Septi. Sebelumnya saya di Kabag Ortala, Biro Kepegawaian. Jadi per Oktober saya dipindah tugaskan ke bagian umum Sekretariat Badiklit. Gitu Mbak Septi. Begini Pak, akhir-akhir ini Septi sering dengar dari kawan-kawan tentang penyetaraan jabatan fungsional. Sebenarnya bagaimana sih Pak tentang penyetaraan jabatan fungsional itu? Ya, prosesnya panjang itu. Emang satu program yang digulirkan oleh pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Presiden sudah menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi, kemudian Kemenpan menetapkan untuk penyetaraan jabatan struktural eselon 3 dan 4 ke jabatan fungsional. Jadi jabatan-jabatan struktural yang bisa dialihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional dan jabatan-jabatan fungsional yang sudah ada itu mereka akan dialihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Jadi nanti jabatan struktural eselon 3, eselon 4 itu akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional, Mbak Septi. Sebenarnya intinya seperti itu, bahwa penyetaraan jabatan itu dari jabatan struktural disetarakan ke dalam jabatan fungsional, tentunya dengan jenjang yang sudah ditetapkan bahwa untuk pejabat struktural eselon 3 disetarakan ke dalam jabatan fungsional madya, kemudian jabatan struktural eselon 4 disetarakan ke dalam jenjang jabatan fungsional muda. Itu Mbak Septi. Sebenarnya intinya seperti itu, lebih ke untuk menyedarakan dan memberfungsikan, lebih meningkatkan fungsinya saja. Makanya disetarakanlah dari jabatan struktural secara manajerial disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih Pak dari kawan-kawan juga. Pasca penyetaraan jabatan fungsional itu kami melakukan pekerjaan apa atau bagaimana pekerjaan kami begitu Pak? Nah, ada beberapa juga memang ini jadi galuk nih setelah mereka dialihkan dari struktural ke fungsional. Terus nanti kami melakukan apa, kami mengerjakan apa. Nah, ini tentunya teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu bingung bahwa setelah mereka disetarakan dari struktural ke fungsional, teman-teman jabatan struktural tersebut itu disesuaikan dengan posisi jabatan, tugas dan fungsi dari jabatan yang diemban sebelumnya. Kalau mereka menduduki jabatan struktural sebagai jabat struktural eselon 3 dan 4, itu yang disetarakan itu akan disesuaikan karena uraian tugas yang diemban teman-teman itu akan disesuaikan dengan butir-butir fungsional apa yang cocok dengan tugas dan fungsi sebagai jabatan strukturalnya, sehingga pekerjaan yang dilakukan teman-teman itu tentunya tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Hanya yang membedakan dari sisi jabatan sebelumnya pejabat struktural, sekarang menjadi pejabat fungsional dengan tugas yang sama, karena dari uraian tugas pejabat struktural tersebut akan disesuaikan uraian tugas atau butir-butir kegiatan di fungsionalnya itu apa, sesuai tidak. Nah, sehingga teman-teman tetap melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya. Ya, makanya diangkatlah teman-teman itu menjadi pejabat fungsional dengan uraian tugas strukturalnya apa, kemudian butir-butir kegiatan fungsionalnya apa, sama saja, tidak perlu ragu. Dan teman-teman saya pikir bekerja tetap seperti biasa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya pikir itu Mbak Septi.
Ya, jadi bekerja sesuai tusis saja ya Pak. Tapi untuk SKP-nya Pak bagaimana? Ya, ini yang ada beberapa juga sempat menanyakan juga ke saya. Ini nanti SKP saya gimana? Setelah saya jadi fungsional, kan nanti saya harus mengumpulkan angka kredit, saya harus ini. Nah, tentunya SKP teman-teman setelah pasca penyetaraan dari struktural ke fungsional, tentunya SKP-nya tetap harus dibuat SKP sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman semua. Pejabat yang tadinya mengerjakan pekerjaan semula dari jabatan struktural itu, setelah mereka diangkat ke dalam fungsional, mereka melakukan SKP pekerjaan yang sama yang dengan itu. Karena dari tadi yang tadi saya sampaikan, uraian tugas dan butir-butir kegiatan fungsionalnya tentunya sama. Jadi mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai itu, dan itu pun harus dituangkan ke dalam SKP. Tidak perlu bingung, karena apa yang dikerjakan teman-teman semula jabatan struktural kemudian sekarang jadi fungsional, tetap teman-teman melakukan atau membuat SKP itu sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan tidak akan beda jauh. Orpek dan tim dari Kemenpan sudah mengatur bahwa kesesuaian uraian tugas jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional ini sudah disesuaikan. Oh, ini sesuai dengan fungsional tertentu, sehingga mereka mengerjakan butir-butir kegiatannya ada sama, sehingga di saat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari teman-teman sama seperti sebelumnya, dan SKP pun tetap seperti itu, Mbak Septi. Nah, ini Pak bagian yang paling penting mengenai penghasilan. Bagaimana Pak tunjangan bagi teman-teman yang sudah melakukan penyetaraan jabatan fungsional? Tunjangan itu juga menjadi satu pertanyaan beberapa awal-awal proses di saat menyiapkan pola penyetaraan jabatan struktural ke fungsional. Itu ditetapkan bahwa jangan sampai merugikan pejabat yang bersangkutan. Jangan sampai penghasilan pejabat tersebut setelah dengan penyetaraan dari struktural ke fungsional itu akan mengurangi penghasilannya. Tentunya sudah dihitung dan ditetapkan bahwa penyetaraan tadi dari jabatan struktural eselon 3 ke fungsional madya itu dengan grade yang sama, kemudian yang eselon 4 ke muda, fungsional muda itu dengan grade yang sama, sehingga penghasilan teman-teman, tunjangan kinerja teman-teman pun tidak akan mengalami pengurangan. Justru gini Mbak Septi, yang agak sedikit jadi pertanyaan juga, bagaimana nasib teman-teman yang tidak masuk dalam penyetaraan? Ini yang juga menjadi satu beberapa hal yang diinikan juga ya. Karena apa? Program pemerintah ke depannya, tentunya pemerintah ke depannya itu akan menghapus eselon 3 dan 4. Itu wacana ya. Apakah betul nanti ke depannya seperti itu? Nah, di saat teman-teman struktural disetarakan ke dalam fungsional, grade mereka atau tunjangan kinerja mereka akan tetap meskipun nanti dihapus karena mereka sudah beralih ke fungsional. Tapi teman-teman yang tidak disetarakan, kemudian teman-teman masih di posisi eselon 3 dan 4, ada beberapa tidak semuanya disetarakan, kan ada beberapa. Nah, yang ditakutkan di saat nanti pemerintah menetapkan peraturan bahwa eselon 3 dan 4 akan dihapus karena penyederhanaan birokrasi. Ini yang ditakutkan. Nanti teman-teman yang tidak disetarakan itu tentunya grade-nya akan turun. Yang tadinya dari eselon 3 grade-nya 12, eselon 4 grade-nya 9, itu bisa jadi teman-teman yang tidak ikut dalam penyetaraan itu grade-nya bisa jadi 7 karena sebagai pelaksana, atau 6. Nah, ini yang perlu disikapi. Tapi tentunya 1 tahun pasca penyetaraan jabatan ini tentunya nanti akan dievaluasi. Akan dievaluasi oleh tim Biro Orpek, dan tentunya itu akan menjadi bahan-bahan untuk pemikiran berikutnya. Gitu Mbak Seti. Jadi nggak usah takut, pokoknya penghasilan teman-teman, tunjangan teman-teman tetap, tidak ada yang berubah. Lalu setelah dilantik, kira-kira bagaimana sih Pak tindak lanjut mengenai jabatan fungsional ini?
Pasca pelantikan penyetaraan dari jabatan struktural ke fungsional, tentunya kami berkoordinasi juga dengan Biro Kepegawaian. Jadi nanti ke depannya, sekarang sedang disiapkan Mbak Septi, mereka yang dilantik kemarin ke dalam jabatan fungsional dari struktural ke dalam fungsional, tentunya mereka akan diberi tugas tambahan. Jabatan sebagai fungsional diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator. Nah, ini juga akan mereka akan ditetapkan sebagai koordinator dan subkoordinator oleh Biro Kepegawaian. Jadi untuk setingkat pejabat struktural eselon 3 mereka akan diangkat menjadi fungsional madya dengan tugas tambahan secara manajerial, diberi tugas tambahan sebagai koordinator. Kemudian yang eselon 4 mereka sebagai pejabat fungsional muda diberikan tugas tambahan dari sisi manajerialnya sebagai subkoordinator. Nah, ini akan ditetapkan oleh Biro Kepegawaian. Jadi dari sisi tugas dan fungsinya tetap sama, dari sisi jabatan mereka beralih dari struktural ke fungsional, kemudian mereka masih tetap secara manajerial, mereka akan diangkat atau ditunjuk sebagai koordinator atau subkoordinator. Jadi itu Mbak Septi, saya pikir masih tidak berbeda jauh, hanya nama saja yang merubah dari jabatan struktural ke fungsional. Kemudian dari sisi tugas dan fungsi mereka secara manajerial tetap, karena akan ditunjuk menjadi koordinator dan subkoordinator. Itu. Oke, sepertinya semakin seru saja ya Pak untuk pembicaraan kita kali ini. Siap. Oke, sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan dari Bapak untuk BP3S Mania kita? Iya. Oke. BP3S Mania, saya pikir tidak perlu ragu, tidak perlu risau. Teman-teman tetap bekerja senang, bekerja nyaman, sesuai dengan tusi yang teman-teman semua emban. Lakukan pekerjaan dengan nyaman, dan jangan lupa jaga kesehatan, kemudian bikin senang untuk meningkatkan imun kita. Jadi nggak usah dipikirkan, biarkan itu sudah ada yang mengatur terkait dengan penyetaraan jabatannya. Yang jelas penghasilan teman-teman tetap, kemudian tentang teman-teman atau BP3S Mania akan tetap melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Salam dari saya, itu saja. Semoga teman-teman tetap semangat dengan jabatan-jabatan yang baru. Itu saja Mbak Septi, mungkin semoga Mbak Septi dan teman-teman semua juga sehat, diberikan kesehatan. Oke Pak Adi, terima kasih sudah hadir di podcast perdana kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi BP3S Mania semuanya. Dan bagi BP3S Mania yang masih kurang jelas, mungkin bisa komen di bawah. Jangan lupa tetap ikuti podcast kita, tentunya dengan isu-isu strategis lainnya. Sekian dan terima kasih.